Good morning. Kali ini kita awali dari informasi terkait penangkapan aktor Tora Sudiro dan sang istri Mika Amalia oleh Sat Narkoba. Kapolres Jakarta Selatan Kombes Polisi Iwan Kurniawan mengatakan penangkapan terhadap artis Tora Sudiro dan Mika Amalia terkait dugaan penyalahgunaan 30 butir pil Dumolit. Tora dan Mika ditangkap oleh anggota Satuan Reserse Narkotika Polres Jakarta Selatan di kediaman mereka. Memang kami membenarkan bahwa Sat Narkoba telah mengamankan 2 orang atas nama TS dan MA. Kita amankan yang bersangkutan karena merupakan pengembangan dari kasus psikotropika yang sebelumnya kami tangani. Sementara itu, usai menjenguk Tora dan Mika di Mapolres Jakarta Selatan, Ketua Ikatan Manajer Artis Indonesia Nanda Persada mengatakan pasangan tersebut menggunakan obat jenis psikotropika hanya sebagai obat penenang. Kami para manajer artis, ya, Marindo Ikatan Manajer Artis Indonesia itu mempunyai panggilan moral dan tanggung jawab terhadap para rekan artis itu, supaya tidak menjadi korban atau pengguna. Terutama ini yang memprihatinkan masalah penyalahgunaan obat-obat psikotropika. Jadi banyak teman-teman artis yang memakai obat atau tidak tahu bahwa ini obat ini dipikirnya hanya obat penenang. Tora dan Mika mengaku mengonsumsi Dumolit karena mengalami kesulitan tidur. Dumolit sendiri digolongkan psikotropika golongan 4, hingga kini keduanya masih menjalani pemeriksaan. Ya, pemirsa, informasi yang pertama tentu juga ini informasi yang sekarang sedang begitu banyak ya pencariannya di beberapa sosial media tentang Tora Sudiro dan juga Mika Amalia. Kemarin kita ketahui bahwa kedua artis tersebut ditangkap oleh kepolisian terkait dengan dugaan penyalahgunaan psikotropika. Ya. Nah, sekilas tentang Tora Sudiro, kita ketahui bahwa Tora Sudiro ini membintangi puluhan judul film. Nama Tora Sudiro sebagai artis papan atas tanah air tidak diragukan lagi. Ada sejumlah prestasi dan penghargaan pun yang telah berhasil diraih Tora sepanjang perjalanan karirnya. Sebelum terjun di dunia hiburan dan tampil pertama kali di layar televisi pada 2001, pria dengan nama Taura Danang Sudiro ini merupakan karyawan di sebuah perusahaan periklanan. Lebih dulu mengisi layar lebar pada tahun 2000, Tora Sudiro membintangi film berjudul Tragedi arahan Rudi Sudjarwo. Namun yang berhasil melambungkan namanya kala ia berakting dalam film Arisan. Berperan sebagai homoseksual dan beradu akting dengan Surya Saputra, nama Tora Sudiro mulai dikenal publik. Namanya pun kian berkibar ketika Tora mengisi acara komedi ekstravaganza di salah satu TV swasta. Lebih dari 35 judul film telah dibintangi Tora Sudiro selama 17 tahun perjalanan karirnya di dunia hiburan. Sejumlah prestasi pun diraih Tora. Pada Festival Film Indonesia 2004, Tora berhasil menyabet penghargaan sebagai aktor terbaik melalui film Arisan. Pada 2007, Tora pun berhasil meraih penghargaan sebagai aktor terpuji dalam film Naga Bonar Jadi 2. Masih di tahun yang sama, Tora juga menyabet Piala Citra sebagai pemeran pria terfavorit melalui film The Bee Gees dalam ajang Indonesia Movie Award. Film teranyar Tora Sudiro bersama artis senior Indro Warkop, Abimana, dan Vino Bastian yang berjudul Warkop Reborn dirilis pada 2016 dan berhasil memukau penonton tanah air. Warkop Reborn Part 1 ini berhasil meraih penghargaan penonton terbanyak dan tercepat. Tak hanya itu, dalam 11 hari penayangannya, film Warkop Reborn Part 1 berhasil menduduki posisi kedua box office Indonesia sepanjang masa. Rencananya Warkop Reborn Part 2 yang telah rampung digarap pun akan tayang di bioskop tanah air pada akhir bulan ini. Diante Jakartini, CNN Indonesia. Ani, gua kasih no. Ya, pasca penangkapan Tora Sudiro dan istrinya Mika Amalia, banyak orang bertanya apa sebenarnya Dumolit yang sejauh ini kita dengar mereka konsumsi. Dan berikut kami rangkumkan untuk Anda informasi seputar kandungan Dumolit yang telah dihimpun CNN Indonesia. Dumolit pada dasarnya adalah obat penenang. Obat ini sering digunakan untuk mereka yang menderita susah tidur atau insomnia level sedang hingga parah, serta pada pasien yang menderita depresi. Dumolit mengandung nitrazepam, yaitu jenis obat benzodiazepin atau obat psikoaktif. Obat ini bekerja pada bagian di otak sehingga memicu terciptanya hormon yang menyenangkan. Pada dosis tertentu, obat ini bisa menimbulkan adiksi atau ketergantungan. Obat ini berbahaya jika dikonsumsi pada orang yang sehat. Efek samping yang ditimbulkan jika mengonsumsi Dumolit diantaranya otot lemas, perubahan libido, mengantuk di siang hari, pusing, mati rasa secara emosional, masalah pencernaan, hingga depresi, delusi, dan halusinasi.
Dumolit termasuk golongan psikotropika menurut Permenkes nomor 949 tahun 2000 dan Undang-Undang nomor 5 tahun 1997, termasuk obat keras yang hanya bisa didapatkan melalui resep dokter. Jadi sedikit lah ya kita bisa mulai mengerti sebenarnya apa Dumolit itu, mengapa akhirnya dikonsumsi, karena yang beredar sekarang, Torosdiron juga Mika Amalia mengklaim mereka mengkonsumsi untuk sebagai obat penenang karena mereka memiliki insomnia ya, gangguan tidur. Dan saya pikir juga kita semuanya harus melihat semua ini dengan jelas ya, dan mengetahui sebetulnya seperti apa itu Dumolit. Nah, untuk membahas terkait kandungan dari Dumolit tersebut dan juga mengapa digolongkan psikotropika, apakah juga ini termasuk obat-obat terlarang seperti yang kita ketahui begitu ya, sama dengan narkotika misalnya, apakah seperti itu? Kita akan coba tanya kepada Kepala Rehabilitasi Medis BNN, ada Dr. Iman Firmansyah. Good morning, Dok. Pagi. Ya, selamat pagi. Selamat pagi, dokter. Jadi langsung saja, dokter. Kami konfirmasi lah soal Dumolit ini. Jadi sebenarnya Dumolit ini termasuk golongan apa dan bagaimana? Ya, sebenarnya Dumolit ini emang obat lama. Dia mengandung kandungannya nitrazepam. Itu salah satu efek dari golongan hipnotik sedatif. Jadi hipnotik itu adalah obat untuk tidur, sedatif untuk menenangkan, obat penenang. Seperti itu. Oke, jadi apakah kemudian Dumolit ini pengkonsumsiannya itu bisa dikategorikan terlarang seperti kita pahami atau publik pahami narkotika misalnya, atau berbeda ini? Ya, jadi ini bukan narkotika. Jadi ini masuk di undang-undang di psikotropika. Di psikotropika itu ada penggolongannya. Ada golongan 1, 2, 3, dan 4. Untuk Dumolit ini masuk di golongan 4. Penggolongan ini untuk menilai kadar ketergantungan. Yang berbahaya dari Dumolit ini memang efek dari ketergantungannya. Dan yang jadi masalah bagi Dumolit adalah penggunaan ini adalah obat terbatas dengan persepan dengan dokter, dari resep dokter. Jadi yang perlu diperhatikan adalah dari penggunaan obat hipnotis sedatif itu adalah pertama, apakah ditujukan untuk terapi atau tidak. Kadang-kadang obat-obat seperti ini salah gunakan bukan untuk mencari efek terapinya. Sebagaimana kita tahu, penggunaan obat itu ada dosis minimal, ada dosis terapi, dan ada dosis toksik, dosis berlebih, keracunan. Dan para pengguna, penyalahguna atau pecandu itu menggunakan obat-obatan seperti ini untuk mencari efek toksiknya, efek keracunannya, efek yang mereka anggap itulah efek nikmatnya, efek puncaknya, kan seperti itu. Nah, itu yang pertama tadi ya. Yang pertama itu tadi kan apakah penggunaan untuk terapi. Yang kedua, apakah ada dengan resep dokter. Kalau penggunaan obat ini dengan penggunaan resep dokter, dokter akan selalu mengkontrol. Jadi penggunaan obat ini apapun obatnya, karena ini adalah bahan kimia, itu berarti benda asing bagi tubuh. Apapun, mau vitamin, mau apa, itu benda asing, dan pasti mempunyai efek yang ke badan. Nah, kalau dengan resep dokter ini akan dikontrol. Misalnya dalam seminggu sekali atau 2 minggu sekali akan dilihat apakah obat ini punya efek atau tidak. Apakah perlu diganti, ataukah dosisnya diturunkan, atau mungkin dosis akan ditambahkan. Jadi itu yang kalau dikontrol dengan dokter dan ada resep dokter. Kecuali memang obat ini digunakan bukan untuk terapi atau dalam pengawasan dokter. Yang ketiga, penggunaan yang berlebih. Ingat, kadang mereka ini akan mendapatkan efek toksik itu dengan menggunakan yang sangat banyak. Maaf dokter, saya potong. Berlebih dalam cakupan kuantitasnya seperti apa? Dosisnya seperti apa? Nah, misalnya Dumolit ini kan dosisnya antara 5-10 mg misalnya, gitu. Ini akan berlebih sehari bisa sampai 20, 30 bahkan berlebih karena ingin mencari efek toksik. Jadi obat-obat golongan hipnotis sedatif ini dia bekerja di otak, dia memodifikasi otak, dan dia mempengaruhi otak untuk mencapai kenikmatan tersebut gitu. Makanya dengan efek toksik itu kemungkinan efek terapi yang diharapkan akan melewati gitu. Malah yang dihasilkan adalah efek-efek yang di luar dari efek terapi seperti itu. Dok, jadi untuk kasus Tora dan juga Mika ini yang sejauh ini beredar bahwa mengkonsumsi Dumolit tadi itu begitu ya. Di mata hukum itu jadi seperti apa nanti duduk perkaranya, dokter? Ya, ini di mata hukum ini masuk ke undang-undang kesehatan. Jadi sebenarnya yang wilayahnya adalah wilayah kepolisian atau Badan POM, yang Badan Pengawasan Obat dan Makanan.
tersebut. Jadi ini pun kalau misalnya terbukti dan dapat dibuktikan oleh para penyidik, kemungkinan untuk dapat ditangkap dan dimasukkan ke penjara pun kemungkinan ada. Baik. Oke, baik. Kalau begitu dokter, terima kasih Dr. Iman Firmansyah, Kepala Rehabilitasi Medis BNN, sudah bergabung bersama kami di Good Morning ya. Jadi ada penekanan di sana. Memang ini harus dalam resep dokter dan memang akan diberikan oleh seseorang yang terjangkit tadi ya, seperti insomnia, gangguan kejiwaan. Intinya mendapatkan terapi yang memang menurut dokter ini sangat-sangat dibutuhkan. Tapi untuk dosisnya pun harus dipantau dokter. Betul, dan lebih jauh lagi tentu kita harus menunggu nanti ya rilis resmi dari kepolisian seperti apa, agar tentunya tidak simpang siur juga menyimpulkan mengenai kasus ini. Apakah ini psikotropika, dumolit dan macam-macam. Tentu kita harus menunggu ya rilis resmi dari pihak kepolisian.